Eh, Klien Anda seperti sampai akhir 2023 udah pensiun ya? Sudah. Jadi dugaan tindak pidana korupsinya itu kan 2022 sampai 2024. Nah, kemudian Akhir 2023 klien Anda sudah pensiun. klien kami sudah pensiun. Dari mana ceritanya? Kok orang pensiun masih disangkakan 2022-2024? Ya kemungkinan dianggap yang periode 22-23 itu. Oke. Selama 2022 sampai 2023, artinya ada 2 tahun, jeda 2 tahun. Saat itu Direktur RSUD Tulungagung, yaitu Pak Supriyadi ya. Ya. Supriyadi artinya masih menjabat. Pertanyaannya begini. Supriyanto. Supriyanto maaf. Apakah Direktur RSUD tidak pernah mengadakan rapat atau tidak pernah meminta laporan keuangan dari bendahara? Itu yang pertama. Kedua, apakah tidak ada audit internal terkait keuangan RSUD Kabupaten Tulungagung? Selain itu, apakah tidak ada dari Dinas Kesehatan untuk melakukan audit terkait dengan keuangan di RSUD yang berhubungan dengan SKTM? Ini kan haknya orang miskin sebenarnya kan? Oke, apakah tidak pernah? Mengenai substansi materinya itu sudah masuk substansi materi pemeriksaan, Bang. Saya tidak tahu. Oke. Apakah klien Anda tidak pernah cerita? Siapa sih sebenarnya yang punya kewenangan dalam program itu? Sesuai keterangan klien kami, ide program SKTM, pemberi perintah, termasuk supervisi dan penanggung jawabnya adalah Direktur Rumah Sakit. Informasi dari klien kami kepada artinya klien Anda menjelaskan seperti itu bahwa dia hanya menjalankan perintah dari pimpinan. Iya. Maka dari itu klien kami sangat berharap sebetulnya agar direktur pada saat itu awal-awal katanya belum pernah diperiksa. Oke, artinya program ini kan program yang dikucurkan oleh Direktur RSUD Tulungagung. Betul. Oke. Dari itu bagaimana dia sejauh mana pertanggungjawaban klien Anda terhadap direktur terkait dengan program yang dijalankan di RSUD Tulungagung dalam pelayanan kepada masyarakat miskin? Informasi dari klien kita bahwa semua yang dia jalankan adalah atas perintah dari direktur. Oke. Dan setiap tindakan yang dia jalankan adalah melaporkan hasilnya. Artinya ada ya, dia selalu melaporkan apapun kegiatan itu. Memberikan report kepada. Kan program ini nggak hanya sebulan 2 bulan, Bang. Pertanyaannya begini, ini kan sudah ditetapkan tersangka sejak beberapa minggu yang lalu, ya kan? Bahkan dari kalau nggak salah dari September ya, ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Apakah klien Anda pernah menyampaikan ke Anda bahwa, atau Anda pernah menanyakan itu ke klien Anda bahwa kejaksaan telah memanggil atau memeriksa mantan direktur RSUD Tulungagung? Nah, informasi terakhir kemarin pada saat saya besuk klien kami, dia menyampaikan bahwa Direktur RSUD pada saat itu telah dipanggil 2 kali. Dalam panggilan pertama, beliau tidak hadir. Di panggilan kedua juga tidak hadir, namun diterangkan oleh klien kami yang mendapatkan informasi dari penyidik Kejaksaan Negeri Tulungagung. Panggilan yang kedua nggak hadir, namun saudara atau yang bersangkutan Direktur RSUD memberikan surat kepada Kejaksaan Tinggi Surabaya mengenai materinya atau isinya apa dan lain sebagainya, kami tidak tahu. Menurut Anda atau menurut klien Anda, apakah tujuan mantan direktur RSUD Kabupaten Tulungagung yang saat ini menjadi direktur utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta
kirim surat ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, apakah minta perlindungan atau minta ditunda atau apapun menurut klien Anda atau menurut dari feeling Anda? Kami tidak tahu, Bang. Untuk lebih jelasnya silakan konfirmasilah ke Kejaksaan Tulungagung atau ke Kejaksaan Tinggi di Surabaya. Oke, Anda selaku kuasa hukum, bukan kuasa hukum, sebagai penasihat hukum tersangka, apakah Anda pernah mengajukan ke penyidik Kejari Tulungagung agar memeriksa seluruh direksi-direksi RSUD Tulungagung termasuk mantan direktur RSUD? Kami sangat berharap pemeriksaan ini berimbang mengenai siapa-siapa yang terlibat dan apa perannya masing-masing, sehingga tidak menjadikan presiden buruk mengenai tindak pidana korupsi di Tulungagung untuk kemudian hari. Jangan hanya tajam ke bawah. Oh gitu ya. Yang bawah-bawah aja yang rame diperiksa, sementara yang atas Tapi terkadang ceritanya hilang nanti. Karena gini, pengalaman kita di Tipikor sebelumnya, manakala itu kita sampaikan dalam persidangan, majelis selalu bilang keberatan. Fokus di perkara ini, jangan ke yang lain. seakan-akan BAP tidak ada itu boleh dibilang seakan-akan untuk agar yang lain tidak tersentuh gitu ya. Nggak tahu saya maksudnya, tapi pengalaman kita beberapa kali sidang Tipikor selalu begitu. Kalau di BAP ini hilang atau nggak ada pihak-pihak itu, kita sampaikan keberatan kita, ditolak oleh majelis. Karena nggak ada di BAP, kita disuruh fokus pada materi perkara, jangan mengembang ke yang lain gitu. Oke, artinya Makanya terakhir kami sangat berharap sebelum perkara ini dilimpahkan di persidangan atau di Tipikor Surabaya, pihak-pihak yang terkait diperiksa semua. Terlepas nanti keterlibatan dan perannya seperti apa ataupun tidak terlibat, biar fakta hukum yang bicara dalam persidangan. Oke, dari klien Anda, siapa aja dari pihak rumah sakit yang sudah diperiksa sebagai saksi untuk klien Anda? Informasi dari klien kami ya sebatas wakil direktur ke bawah. Termasuk Belum kepala ada bagian. yang wakil direktur ke atas. Artinya masih ke bawah Iya. yang diperiksa. Yes. Artinya Anda berharap bahwa penegakan hukum ini jangan hanya atau jangan hanya kita baca dalam sebuah tulisan, tapi juga harus dipraktekkan ya. Ya, mudah-mudahan ada perubahan signifikan lah dalam penegak hukum, sebagaimana disampaikan berulang-ulang oleh presiden kita. Lepas habis siapapun itu korupsi, siapapun backing di belakangnya. Tapi terkadang siapapun. gini Bang, antara teori dan praktek tidaklah selalu sama. Justru itu. Makanya mudah-mudahan Abang mewawancarai ini bisa didengar oleh beliau-beliau yang punya pemangku kepentingan penegakan hukum, dan harapan dari klien kami, mungkin juga harapan masyarakat Tulungagung khususnya. Ini bisa terbuka Iya, ya. bisa. Karena itu haknya masyarakat miskin di Tulungagung. Karena SKTM ya. Iya. Kami tidak membabi buta membela klien kami, bahwa klien kami mutlak tidak bersalah. Cuman kami berharap penegakan hukum ini berimbang. Ke atas siapa yang terlibat, Ke bawah menyamping siapa, bawah ke belakang siapa, ke depan siapa. Iya. Sehingga clear, tidak ada presiden buruk seperti yang Artinya gini, dulu-dulu oke. rame di- Apakah klien Anda pernah menceritakan ke Anda bahwa dia sudah menjelaskan bahwa apa yang dilakukan, apa yang dilaksanakan sesuai dengan perintah pimpinan, yaitu Direktur RSUD, dan sudah melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan? Apakah itu disampaikan ke penyidik? Pernah diceritakan ke Anda? Informasi yang disampaikan ke kami dalam keterangannya BAP sebelumnya yang kami belum sempat mendampingi, semua sudah disampaikan. Oke. Bahwa yang punya ide, pemberi perintah, penanggung jawab, itu semua adalah direkturnya. Dia hanya melaksanakan. Oke, sudah berapa lama Anda jadi penasihat hukum tersangka ini? Ada 2 bulan? Ya, sekitar baru 2 bulan. Selama 2 bulan, klien Anda belum pernah diperiksa sama sekali selama ditahanan? Ditahan? Selama memberikan kekuasaan ke saya, baru kemarin klien kami menyampaikan dia diperiksa sebagai saksi. Iya, artinya belum pernah diperiksa kembali sebagai tersangka.
informasi dari klien kami belum. Bahkan Oh. kemarin ada surat penetapan perpanjangan dari Pengadilan. Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sampai tanggal 8 Desember nanti. Itu 30 hari. dari Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung atau dari Pengadilan Negeri Surabaya atau salahku Ketua Pengadilan Tipikor? Tulungagung. Oh, yang memberikan perpanjangan. Ya, Bukan dari Ketua Pengadilan Tipikor. sebentar Bang. Oke, coba. Saya cek Pengadilan Negeri Tulungagung atau ini. Tulungagung ya? Iya. Oke. Artinya ini belum P21 ya? Belum. Tapi tersangka berharap bahwa penegakan hukum dalam kasus dugaan korupsi di RSUD Tulungagung ini bisa terbuka ya. Ya. Harapan klien kami dan mungkin juga harapan masyarakat, Karena itu seluruh masyarakat karena itu hak Tulungagung. orang miskin. Betul. Oke Bang, terima kasih banyak. Sampai ketemu nanti di Pengadilan Tipikor Oke Bang. untuk bisa lebih mengungkap apa di balik skandal korupsi SKTM ke Rumah Sakit Kabupaten Tulungagung. Ya. Oke, sampai ketemu kembali. Terima kasih Bang.